Saudara, black box atau kotak hitam pesawat ATR 42500 akhirnya ditemukan di potongan ekor pesawat. Sejak ditemukan pada pukul 11 siang, black box kini sedang dibawa ke posko Tompo Bulu. Kondisi fisik black box kemungkinan besar ditemukan utuh sehingga kuat dugaan data-data yang merekam data penerbangan dan komunikasi di kokpit pesawat akan dapat dibaca. Selain black box, tim juga temukan kokpit voice recorder atau percakapan pilot dan kopilot selama penerbangan. Yang menurut saya ini seperti black box itu mungkin, yang dimaksud black box gitu ya. Nah, ini black box itu yang menemukan ada tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tornasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu. Kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sudah bermalam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Sementara itu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono diserahkan kepada keluarga usai proses identifikasi dinyatakan selesai. Pihak keluarga menyampaikan jenazah akan segera dibawa ke Jakarta untuk proses pemakaman. Keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan, tim medis, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras sejak proses pencarian hingga identifikasi korban. Keluarga berharap upaya pencarian dapat terus dilanjutkan agar korban lainnya yang masih belum ditemukan dapat segera dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga. Juga Kasapura dan menarakan handling yang ada yang sudah usaha keras untuk menemukan adik kami. Mengucap syukur buat apa yang sudah dikerjakan bagi kami sehingga adik kami bisa ditemukan, sehingga hari ini bisa juga udah ditutup petinya sehingga kami akan segera bawa ke Jakarta. Terus berdoa buat yang lain juga, kasih kekuatan juga sama seperti kami dan juga bisa segera ditemukan sehingga kita semua bisa kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa baik saudara kerabat kami yang ada. Jenazah Florencia Lolita Wibisono teridentifikasi setelah 2 ciri primer, yaitu sidik jari jempol tangan kiri dan data gigi korban, serta 1 ciri sekunder, yaitu pakaian, name tag, dan sepatu cocok dengan data antemortem korban. Florencia merupakan korban kedua yang ditemukan dan pertama tiba di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang pertama kali ditemukan berjenis kelamin laki-laki akhirnya berhasil dievakuasi. Jenazah korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan melalui jalur udara dari kaki Gunung Bulu Saraung di Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jenazah dibawa ke Lanut Sultan Hasanuddin Maros menggunakan helikopter milik Basarnas. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Dodi Sarjoto sebelum akhirnya dibawa ke Bitdokes Polda Sulawesi Selatan untuk proses identifikasi. Alhamdulillah cuaca hari ini mendukung untuk dilakukan evakuasi. Korban dinaikkan di helikopter dan langsung menuju ke Lanut. Pada pukul 08.15 berhasil landing dan langsung diserahkan ke tim FBI. Jenazah korban tiba di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan diterima oleh tim medis dan DVI Bitdokes Polda Sulawesi Selatan.
Saat ini jenazah masih dalam proses identifikasi melalui proses postmortem. Dari ciri-ciri fisik korban berjenis kelamin laki-laki, proses postmortem akan dilakukan untuk menentukan identitas korban. Satu korban lagi, yaitu korban pertama. Korban pertama yang saya sampaikan kemarin sore bahwa korban ini sempat tertahan di dusun Lampesu, Kecamatan Cenala, Kabupaten Maros. Jadi kemarin siang yang bersangkutan sudah kita geser. Jadi korban ini yang jatuh berada di kedalaman jurang 250 meter. Nah, pada hari kedua, tanggal 18 Januari, ditemukan 18 Januari kedua pukul 13.32 pada 08.55 untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut. Perkembangan terkini dari insiden kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Gufron Lamataha dan juru kamera Rama Pratama. Gufron, apakah kotak hitam atau black box yang sudah diserahkan ke KNKT ini sudah diinvestigasi langsung untuk mengetahui penyebab kecelakaan? Ya, untuk penyerahan black box yang tadi juga belum lama ini diterima oleh tim di Posko Pangkep Sulawesi Selatan ini memang belum mendapatkan verifikasi secara langsung dari tim KNKT secara fisik. Karena memang untuk sementara black box masih berada di tim Posko, nanti beberapa saat lagi kemudian nanti akan dibawa ke Makassar ataupun juga langsung diverifikasi oleh tim KNKT secara fisik. Walaupun memang untuk dokumentasi video ataupun juga foto ini telah diterima oleh tim KNKT dari tim Basarnas yang ada di Posko Gabungan Pangkep ini, namun untuk memastikan lebih lanjut itu nanti akan diperiksa secara fisik. Tapi sebelum itu juga memang tim SAR dan juga tim gabungan yang berada di Posko Pangkep ini telah dibekali pengetahuan tentang posisi, kemudian ciri-ciri dan juga bentuk dari black box ini. Sehingga tadi pada saat konferensi pers yang berada di Posko Pangkep ini diduga kuat ini merupakan black box, walaupun nanti kita masih sama-sama nanti menunggu konfirmasi terakhir dari KNKT. Untuk mendapatkan black box yang memang baru saja tiba sore tadi di Posko Pangkep ini memang tidak mudah, saudara, karena memang tim yang harus berada di posko ataupun juga di pos pendakian di Gunung Bulu Saraung ini harus sebelumnya menginap semalam karena memang harus menunggu cuaca membaik di pagi hari di atas gunung, kemudian melakukan pencarian, walaupun titik untuk mendapatkan ekor pesawat tempat diduga adanya black box ini sudah diketahui beberapa hari lalu, namun posisinya memang agak sulit begitu ya untuk mendekati posisi karena memang lereng dan juga jalan yang licin serta memang angin kabut yang terjadi beberapa hari ini di Gunung Bulu Saraung. Temuan kotak hitam ini juga nanti akan dibawa kemudian diklarifikasi oleh KNKT, dianalisa apa yang menjadi data recorder selama percakapan antara pilot dan juga co-pilot selama perjalanan ataupun juga penerbangan dari Yogyakarta ke Makassar, dan juga dari situlah nanti kita akan sama-sama mengetahui apa kiranya penyebab terjadi kecelakaan pesawat ATR 42500. Selain temuan black box tadi juga pada saat press conference ini juga ditemukan beberapa dokumen milik korban, salah satunya milik Farhan yang merupakan co-pilot dari pesawat ATR 42500, terus kemudian juga ada beberapa paspor, kemudian juga ada laptop yang justru ini masih berfungsi pada saat konferensi pers tadi, laptopnya masih menyala dan juga masih berfungsi dengan baik. Kemudian juga untuk jenazah ataupun juga pencarian evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR ini, sejauh ini sudah ada 2 korban yang telah ditemukan. Korban kedua berjenis kelamin perempuan ini terakhir telah dikonfirmasi merupakan penumpang atas nama Florencia Wibisono. Kembali ke Anda. Ini tadi Anda mengatakan sudah ada 2 korban yang sejauh ini sudah ditemukan oleh tim SAR begitu ya. Tapi sejauh ini masih ada 8
korban lain yang mana keluarga dan kerabat mereka masih menanti kabar dari 8 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 ini. Pertanyaan saya, bagaimana tim gabungan mengerahkan strateginya dan apa strategi yang sudah dikembangkan untuk terus mencari ke-8 korban yang masih belum ditemukan ini, Gufron? Betul, strategi sejauh ini memang terus berkembang. Kalau hari-hari awal ataupun juga hari pertama dan kedua, yang dilakukan oleh tim itu adalah naik pagi terus kemudian menjelang malam itu harus sudah berada di posko. Jadi memang naik hanya beberapa jam terus kemudian berada di puncak, hanya mencari kurang lebih punya waktu 2 hingga 3 jam, terus kemudian menyimpan waktu untuk bisa menelusuri lereng kembali ke posko. Kemudian ada strategi baru yang diterapkan, yaitu tiap pagi tim yang nantinya akan naik ke posko ataupun juga ke puncak Gunung Bulu Saraung di posko 9 itu diwajibkan untuk menginap semalam, terus kemudian juga nanti melakukan pencarian ataupun evakuasi di pagi harinya hingga siang menjelang sore, barulah mereka bisa pulang ke posko sehingga bisa memaksimalkan dan juga tidak membuang-buang waktu pulang pergi naik Gunung Bulu Saraung. Selain itu juga ada mereka telah drone thermal jika nanti memang cuaca membaik selama melakukan pencarian dan juga evakuasi seperti itu, karena memang drone thermal ini diharapkan bisa mengidentifikasi tanda-tanda kehidupan di Gunung Bulu Saraung. Kembali ke Anda. Oke, tadi ada strategi baru soal pergantian shift ya, atau penambahan shift tadi untuk pencarian korban dan juga drone thermal yang dikerahkan untuk mencari kemungkinan korban yang mungkin saja masih dalam keadaan hidup. Terima kasih Gufron Lomataham melaporkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan.